Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Masih pagi banget ini di Belanda. Sengaja gua keluar refreshing ya. Dan tadi pagi gua baca berita, atau pagi ini sebenarnya masih pagi hari ini juga, ini kalau ada berita yang sangat menarik, yaitu adalah terkait interview antara Ralf Rangnick dengan pers ya. Setelah pertandingan antara Aston Villa menghadapi Manchester United 2-2, kita sudah tahu. Yang ditanyakan adalah kenapa seorang Anthony Martial ini tidak berada di tim. Di bench tidak ada, di lapangan juga tidak ada. Dan ya ini kan juga terkait kenapa Manchester United kok kipernya 2 di bangku cadangan. Ya kan ini kan juga aneh, ada Tom Heaton dan juga Dean Henderson. Lalu dijawab kalau seandainya kan memang Anthony Martial intinya tidak ingin berada, atau dia menolak untuk bermain untuk pertandingan kemarin. Nah, setelah gua baca interview itu tadi malam sebenarnya ya, gua sempat berpikiran, wah ini ini adalah bentuk rasa atau ini adalah bentuk pembangkangan ya, dari seorang Anthony Martial. Ini tidak profesional, ini tidak menghargai manajer, bahkan memberikan perlawanan secara terbuka. Karena kenapa ya, pemain apalagi Anthony Martial yang gajinya cukup tinggi ya kan, sebagai seorang pemain profesional, kalau tidak berhalangan, tidak cedera, tidak ada urusan pribadi dan lain-lain, ya harusnya siap untuk dimainkan. Apakah itu duduk di bangku cadangan atau jadi starting 11. Di sisi lain yang lebih parah juga adalah ini kan bentuk tidak menghargai klub dan juga fans ya, dimana klub ini kan memberikan hak pemain, dan pemain juga punya kewajiban terhadap klub, harus membela ya kan. Dan di situ juga ada fans dong, bagaimana fans ini juga memberikan support, dukungan material dan non material ya. Dan kita berharap sebagai fans ya, pemain juga memberikan timbal balik berupa ya membela klub dengan baik ya kan. Tapi ternyata kalau seandainya dia menolak untuk bermain, maka ini sudah penghinaan cukup besar bagi tim, manajer, klub dan juga fans. Nah, itu sampai tadi malam ya. Nah, yang menarik adalah pagi ini gue bangun ternyata ada berita kalau yang bersangkutan Anthony Martial ini menolak klaim dari Rangnick kalau dia ini menolak untuk dimainkan untuk Manchester United ya. Dia menulis di Instagramnya ini, I will never refuse to play a match for Man United. Saya tidak akan pernah menolak untuk bermain di sebuah pertandingan untuk Manchester United. I've been here for 7 years. Saya telah berada di sini selama 7 tahun. And I never disrespected. Saya tidak pernah tidak respect. And will never disrespect. Dan tidak akan pernah disrespect atau tidak respect klub dan juga fans. Nah, dari sini kalau gue lihat, ini jelas ada dua hal yang bertentangan. Ini jelas-jelas utara, selatan, barat, timur, negatif, positif, hitam, putih. Ini dua hal yang sangat-sangat berseberangan. Apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick dan juga apa yang dikatakan oleh atau dikonfirmasi oleh Anthony Martial. Ini satu diantaranya pasti ada yang tidak benar, satu diantaranya pasti ada yang benar. Nah, tapi apa yang bisa diambil dari sini? Kalau menurut gue ya, ringan amatiran, gue melihat bahwa dressing room Manchester United ini memang sedang tidak baik-baik saja ya. Ini bukan hanya gue lihat dari ini yang sekarang ini, tapi ada paling tidak ini ada dua hal yang paling dekat yang setelah terjadi. Nomor satu adalah Dean Henderson ya. Dean Henderson yang dikabarkan ngamuk ya kan, bahkan dia sampai cabut dari lapangan latihan karena itu tadi, dia dijanjikan bermain tapi dia tidak bermain. Walaupun Rangnick dalam tanda kutip melindungi, mengatakan yang bersangkutan ini cedera, tapi kan ini menimbulkan friksi ya di media paling tidak. Lalu yang kedua tentu saja Cristiano Ronaldo, apa yang disampaikan di interview, mengatakan ya kita butuh perubahan, bahkan untuk melakukan perubahan ini supaya sukses, tidak masalah untuk menghancurkan sesuatu. Nah, ini kan tidak jelas nih apa yang dihancurkan dan lain-lain. Dan tadi malam Cristiano Ronaldo tidak bermain, walaupun di konferensi pers sebelumnya dikatakan ada peluang Cristiano Ronaldo untuk bermain karena sudah latihan dan lain-lain. Walaupun dikabarkan last minute dia merasakan sesuatu. Ini kan yang dikatakan oleh Rangnick ya. Nah,
Di sini lagi-lagi gue juga jadi berpikir apakah betul ini yang terjadi sebenarnya, karena ternyata bisa saja ada hal lain ya, ada hal lain, dan ini merupakan satu di antara banyak cara untuk menutupi hal tersebut. Ini gue gue berusaha jujur apa yang ada di pikiran gue, karena again kesimpulannya adalah memang dressing room Manchester United ini sedang tidak baik-baik saja, dan bukan tidak mungkin ada kubu-kubuan juga di sana ya, kubu yang pro pelatih, kubu yang tidak pro pelatih. Dan ini selalu gue sampaikan juga bahwasannya mengambil alih sebuah tim manajer itu kalau di tengah jalan jauh lebih sulit dibanding dengan kalau diambilnya itu atau pergantian itu dilakukan setelah musim selesai, di mana konsolidasi baik itu teknis dan non teknis itu lebih gampang untuk dilakukan. Lalu ada juga pendapat yang mengatakan ya ini adalah buah dari Ole Gunnar Solskjaer ya, yang terlalu lunak, terlalu lembut. Gua melihat seperti ini sih. Sebelum Ole Gunnar Solskjaer itu siapa? Gua dalam arti begini ya, gue tidak maksud untuk membela atau kayak gimana. Sebelum Ole Gunnar Solskjaer itu adalah Jose Mourinho yang orangnya keras bahkan cenderung arogan. Lalu sebelumnya juga Louis van Gaal, seorang yang keras juga ya. Lalu Ole Gunnar Solskjaer ini memberikan sebuah gaya manajemen yang berbeda, yang pada saat itu hasilnya kita lihat ya, menang berturun-turun dan juga peringkat liga dan lain-lain. Nah sekarang Rangnick, apakah salah Rangnick menerapkan sistem yang keras? Oh tidak, gue tidak menyalahkan ya, gue tidak pernah menyalahkan. Gue selalu memegang apa yang dikatakan oleh Sir Alex Ferguson bulan Mei tahun 2013 ya. Ketika dia akan selesai, dia mengatakan tugas fans sekarang atau supporter adalah mendukung new manager yang baru. Walaupun pada saat itu yang dimaksud oleh David Moyes, tapi menurut gua di situ ada yang lebih dari seorang David Moyes. Bahwasanya kita sebagai fans itu memang diharapkan untuk mendukung kebijakan sang manajer sampai terbukti sebaliknya, kurang lebih demikian. Nah, ini juga yang gue lihat di Ralf Rangnick. Mungkin Ralf Rangnick mengevaluasi, merasa ya sudah saatnya untuk berganti haluan gaya manajemen terhadap pemain ya, bisa saja terjadi. Dan ya again ya, ini merupakan metode yang berbeda dari manajer yang berbeda. Cuman gue yakin apapun metodenya, baik itu dari Louis van Gaal, David Moyes, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, dan sekarang Ralf Rangnick, tujuan mereka ini kan satu. Tujuan mereka itu adalah mereka ingin klub ini sukses. Paling tidak supaya mereka juga punya CV yang bagus ya kan, track record yang bagus. Tapi intinya mereka profesional, mereka sangat tidak mungkin lah mereka ini ingin menghancurkan klub dan lain-lain, itu tidak mungkin. Jadi menurut gue ya, kalau gue ya dengan amatiran ya gue nikmatin aja, karena ini sekali lagi ya, ini adalah sesuatu yang disebut dengan proses, dimana ya proses bisa jadi seperti kayak ketika Ole Gunnar masuk ya langsung mulus, and then baru bergejolak, atau mungkin bergejolak di awal dan kita kan tidak pernah tahu. Cuman ada hal yang gue bikin membuat gue jadi teringat konflik pemain seperti ini kan terakhir kali kita alami ketika Jose Mourinho berada di dressing room ya kan. Dia punya konflik pada saat itu jelas dengan Paul Pogba, yang akhirnya Jose Mourinho lah yang tersingkir. Kenapa? Kalau gue lihat sih pada saat itu manajemen mengambil keputusan kan karena memang hasil tim pada saat itu tidak bagus dan secara berurutan ya kan. Maka diakhirilah masa seorang Jose Mourinho dengan alasan yang dipakai pada saat itu ya dressing room yang tidak kondusif. Nah, kalau ini sih kalau gue lihat Rangnick sekarang dari 6 bulan masa interimnya masih baru berjalan 1 bulan, masih ada beberapa bulan yang lain, dan gue yakin bukan tidak mungkin manajemen ya, artinya para direktur klub dan lain-lain ini juga board directors itu selalu mengamati nomor satu adalah bagaimana performa di klasemen dan lain-lain. Karena ya inilah yang mereka lihat nomor satu dong ya. Mereka tidak begitu peduli tentang apa yang terjadi di dressing room. Kalau seandainya ada sesuatu yang tidak betul terjadi di atas lapangan, hasilnya tidak bagus, nah baru mereka akan melakukan evaluasi dengan pihak operasional. Artinya ya tuh ya manajer, senior pemain, staff. Sekarang kita juga punya John Murtoh dan lain-lain kan. Jadi menurut gua ya sudah, nikmatin aja hal ini. Yang jelas kalau sikap gue tidak pernah berubah. Gue selalu backing atau mendukung manajernya 100% siapa itu orangnya. Jadi menurut gue ya sudah, kita lihat
Rangnick juga pastinya dia punya target yang harus dilakukan ya kan. Gua nggak tahu apa targetnya itu berada di Champions League atau trofi apalah, itu yang jelas dia punya urusan sendiri lah nanti dengan board directors. Gua paling tidak sebagai fans ringan amatiran, yang gua inginin adalah ya sudah, ketika gua ngelihat Manchester United mampu tampil dengan bagus ya, memperoleh hasil positif poin demi poin, ini lebih penting saat ini kalau menurut gue, supaya di klasemen kita tidak semakin melorot. Karena kayak tadi malam kita bermain lebih bagus ya kan, lebih bagus ketika kita bermain Piala FA, tapi hasilnya kita hanya seri, dan ini kan mengakibatkan, ya gue sih seneng kalau Manchester United main bagus, gue seneng ya. Tapi kalau seandainya tidak meraih poin absolut, ya Indian kita bulan Mei yang dilihat itu adalah kita ada di peringkat berapa. Itu saja sih, apakah kita akan bermain di UEFA Champions League atau tidak, karena ini akan berpengaruh ke banyak hal. Kalau kita bermain di UEFA Champions League, mendatangkan pemain bintang itu lebih mudah ya, lalu sponsorship akan lebih banyak lagi datang, dan lain-lain. Harkat klub ya, paling tidak status itu tentu saja akan berada di atas. Tapi kalau tidak, maka kita harus nunggu satu musim lagi, yang which is itu kan cukup lama juga ya. Ada banyak hal juga yang dikorbankan. Ya bisa aja sih berpikirannya nggak apa-apa kita nggak bermain di Champions League, tapi yang jelas tim konsolidasi lebih baik lagi. Di situ ada juga pertaruhan. Ya kalau seandainya tim lebih bagus konsolidasi, kalau tidak, sudah tidak bermain di Champions League, tim tambah lebih buruk lagi. Kemungkinan seperti itu kan bisa saja terjadi. Jadi menurut gua ya sudah, balik lagi, nikmati saja. Tapi gua tekankan sekali lagi, gue selalu mendukung manajernya, siapapun itu ya, 100%. Kalau teman-teman ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, and sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.